Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala habibi Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah di hari ketiga di Ramadan 1447 Hijriah, di masjid yang sama-sama kita cintai ini adalah Darul Aman. Allah mudahkan langkah kaki, ayunan tangan untuk berdiri rukuk sujud, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita insyaallah. Tayyib, salawat dan salam mari kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah, ayahanda, ibunda jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, saya diberi tema As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, yaitu pembahasan tentang politik Islam. Karena kalau kita sebut as-siyasah, nanti banyak yang tak paham. Kalau bahasa Indonesianya politik Islam, bahasa Arabnya as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah ini dan asy-syar'iyyah ini dua kata yang berbeda. As-siyasah itu diambil dari kata sasa yasusu siasatan. Kalau dalam hadis disebutkan, hadis Bukhari wa Muslim. Jadi jangan kaget ayahanda ibunda, kalimat siasah ini bukan hanya sekedar politik konvensional, ya, dan artinya pun sangat jauh. Makanya kalimat di undangan itu pembahasannya adalah siasah Islam atau politik Islam. Baik, karena waktu yang singkat akan kita bahas. Kitab saya ambil perkataan ini dari kitab Pengantar Politik Islam yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan izin Allah pengarang ini baru meninggal di Doha kemarin, dan pengarang ini izin Allah juga saya berjumpa dengannya waktu di Mesir, dan beliau termasuk orang yang diincar oleh Interpolnya Mesir, karena beliau dai sekaligus yang menyeru dakwah di Mesir dan mengecam pemimpin-pemimpin yang ketika itu membiarkan saudara-saudarinya dihancurkan, dibombardir di Palestina. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini, beliau ini dilindungi, baik di Kuwait, di Qatar, dilindungi. Karena beliau termasuk ulama yang karismatik berbicara tentang politik Islam. Kalimat as-siyasah asy-syar'iyyah ini disebut dalam hadis tadi dengan hadis Rasulullah Bukhari wa Muslim, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalfahu nabi. Jadi dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Ini kisah yang dahsyat, karena kita tahu kaum yang kalau bahasa kita tengil, degil, itu kan termasuk kaum Bani Israel. Sampai ada ayatnya, disuruh nyembelih sapi, ditanya sapinya warna apa, ya kan? Ditanya lagi yang apa namanya, kalau bahasanya yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, semua ditanyanya. Kalau kata orang Bangkinang, nyinyia, apa namanya itu? Betul tuh, Jadi Bani Israel ini kalau tak salah lebih dari 10 nabi diutus sama Allah. Bayang itu.
Lebih 10 nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi. Begitulah dahsyatnya. Sampai disebut di hadis itu al-anbiya. Bukan disebut kanat banu Israel tasusuhumun nabi. Nah, tapi al-anbiya jamak dari nabi. Berarti nabinya banyak. Bahkan kata Nabi di hadis ini, setiap wafat Nabi, datang Nabi berikutnya. Jadi jelas. Di hadis ini disebutkan tasusuhumul anbiya, artinya Nabi itu bukan sekedar dai, tapi pemimpin. Ya, karena saya ceramah ini nanti jangan sampai ada anti politik, anti negara, anti dan sebagainya. Itu aneh. Karena tujuan kita bernegara ini memang betul-betul, kalau bahasa fikih siasah syariahnya adalah hirasatud din, menjaga agama. Wan nizam, aturan-aturan negara. Kemudian apa? Lima salihil ummah, untuk kemaslahatan umat. Agar apa? Litahqiqil adl, untuk mewujudkan keadilan. Ya, untuk mewujudkan apa? Keadilan, wadarul mafasid, atau bahasanya raf'ul au daf'ul mafasid, supaya terhindar dari kerusakan. Makanya ulama sepakat di beberapa buku yang saya baca disebut dengan bahasa riayah syu'unil ummah, memelihara perkara-perkara urusan-urusan umat. Agar apa? Agar keadilan dan terhindarnya dari kerusakan-kerusakan itu wifqas syariah, sesuai selari dengan syariat. Bermakna siasah syariah politik Islam itu sumbernya syariat. Makanya ayat Allah termasuk disebutkan di surah Al-Maidah, ayat ada di surah Shad pun ada. Kata Allah di ayat itu, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apa memang mereka ini yang mereka kehendaki adalah hukum-hukum jahiliyah? Mau nggak kita dipimpin dengan berlandaskan hukum jahiliyah? Kan nggak mau. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu kan syariah. Maka kata Allah di surah Shad, ya Dawudu, wahai Daud, inna ja'alnaka, kami jadikan engkau itu khalifah. Sama di surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa? Karena supaya tegak syariat. Itu wasiat Allah kepada yang diberi ulul azmi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Jadi apa tujuan besar dari politik Islam siasah syariat? Supaya tegak agama Allah, terjaga, dan urusan-urusan umat terlaksana. Kalau bahasa yang lain, tadbirul umur, mengatur urusan-urusan. Jadi kesimpulannya adalah laisat mujarrad sira'us sultah. Jadi jangan ada di benak kita ini, mohon maaf saya kritik, walaupun ini Ramadan, nggak ada masalah kan? Karena ini bicara politik Islam, siasah syariah. Izin, nuansa cuaca politik negeri-negeri kita hari ini lebih kepada sira'us sultah.
Apa itu? Hanya merebut kekuasaan. Perang kekuasaan. Yang mau 10 periode, 11 sampai 20 periode. Isi iklan, isi perjalanan sebuah pemerintahan terkadang diasumsi, dipersepsi, dibaca oleh umat hanya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan. Akhirnya dibetul-betulkan, diarah-arahkan, dan ternyata betul. Itu yang repot itu. Kenapa? Terkadang program, terkadang baik juga mulai dari wacana, program RAB, APBN dan semua itu, jangankan di Indonesia, negara-negara Arab, Teluk dan semuanya. Terkadang, ini mohon maaf ya, kiblatnya ndak lagi Al-Quran. Hanya lebih kepada ke barat, takut dengan pemimpin, harus nyetor, takut kepada senjata mereka, kita ini lemah, nggak maju-maju. Akhirnya secara ilmu politik sebenarnya kita ini dibodoh-bodohi saja. Pembodohan umat. Seolah kita nggak pede memimpin. Padahal Nabi memimpin. Kisah Nabi Yusuf, bendahara Mesir. Nabi Muhammad pemimpin Nibalidah. Madinah itu futuh itu. 3 dasarnya. 1 masjid, 2 persaudaraan, 3 undang-undang. Itu disebut piagam Madinah. Kenapa kita nggak pede? Sejarah kita kalau dinapak tilas adalah berapa abad Andalusia. Muhammad Al-Fatih Konstantinopel. Tariq bin Ziyad yang Andalusia. Jadi kisah-kisah seperti Muhammad putus, siapa yang tak kenal? Siapa yang bisa menyaingi kehebatan umat Islam ketika itu? Yang menyaingi kehebatan Barat ketika itu? Umat Islam. Granada, ya. Siapa yang bisa menaklukkan ketika itu? Umat Islam. Siapa yang diutus di zaman Nabi mendakwahi pemimpin-pemimpin? Sahabat. Membawa surat-surat kerajaan kepemimpinan. Futuh ditaklukkan satu persatu. Maka di sini kata ulama, jangan ada di benak seorang pemimpin itu hanya untuk mengejar, menguasai kekuasaan. Dan terakhir di penutup, insya Allah nanti kita bahas bahwa disitulah dibutuhkan pemimpin. Makanya sampai pemimpin itu 4. Ini biar supaya nggak lupa. 4 hal dibutuhkan kepada pemimpin. Dan itu tujuan kepemimpinan. 1, supaya agama terjaga. Karena kalau agama terjaga, akal terjaga, ilmu terjaga, ulama terjaga. Kalau sudah terjaga akal, jiwa terjaga, harta terjaga, bahkan keluarga pun terjaga. Itu satu hal. Yang kedua, supaya syiar Islam ini terjaga. Itu gunanya pemimpin Islam itu. Makanya jangan salah pilih dan asal milih. Kalau ndak besok berkurban ndak boleh, berjilbab ndak boleh, azan tak boleh. Tengok di Singapura, saya baru pulang Singapura. Cuma 1 masjid yang boleh, Masjid Sultan itu. Azan keluar itu
hanya di situ yang boleh, yang lain nggak ada dengar azan, nggak boleh. Artinya ada target-target mereka menghapus, menghalang-halangi syiar Islam. Tengok di Gaza itu, memang yang dibom itu masjid, rata masjid itu, ya. Jadi yang ketiga adalah supaya terkelola keuangan umat Islam, dan keempat supaya kita bisa berhadapan dengan musuh Islam. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Panjang umur sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.